Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rahman Nizar, mahasiswa PPG PAI tahap ketiga tahun 2025 di LPTK UIN Sultanah Nahlasiah Luxemawe dengan NIM 2025-6101996. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 15 Luxemawe kelas 9 dengan materi jujur dan amanah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar pelajaran apa? Pai. Apa tuh Pai? Ya, pendidikan agama Islam. Baik, hari ini oh ya, sebelumnya Ibu absen dulu Nak ya. Berapa orang nggak datang? Datang semua, alhamdulillah. Berarti sehat-sehat semua ya. Sebelum Ibu memulai, silakan baca doanya dulu, Ustaz Aisyah. Oke. Angkat tangannya. Berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Aisyah. Alhamdulillah ya Nak ya, kita sudah berdoa, Ibu pun sudah mengabsen semuanya. Sekarang kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri sebentar, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Indonesia Alhamdulillah kita sudah membaca doa, sudah kita menyanyikan lagu wajib. Yaitu lagu wajib lagu apa Nak? Indonesia. Sekarang kita memasuki materi. Sebelum memasuki materi, Ibu pengen tahu, Ibu pengen bertanya nih. Kemarin kalian belajar tentang apa? Sholat. Apa itu sholat? Nah, ya, sholat adalah sholat. Iya, apa lagi? Iya, apa lagi? Jawaban. Jawaban apa? Itu adalah kewajiban. Iya, alhamdulillah sholat itu adalah kewajiban untuk kita bersolat bagi orang Muslim. Bisa nggak kalian? Bisa. Alhamdulillah anak-anak Ibu berarti sudah tahu ya. Kemarin kalian belajar tentang sholat. Hari ini kita memasuki materi tentang apa hari ini Nak? Tentang jujur dan amanah dan hikmah. Hikmah jujur. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang jujur, amanah dan hikmah jujur, Ibu pengen bertanya, ada yang tahu apa itu jujur? Tunjuk tangan. Apa Nak jujur itu? Jujur adalah kata-kata yang benar. Iya, jujur adalah perkataan yang benar, tidak berbohong. Yang udah kalian ingat itu sebagian udah tahu. Selanjutnya, perhatikan gambar yang di depan. Coba Nak perhatikan gambar ini. Ini adalah
Mengembalikan dompet tersebut. Iya, tepuk tangannya. Siapa lagi mewakili satu orang lagi? Apa maksud dari gambar tersebut? Satu orang bisa. Mengembalikan dompet tersebut dan bilang pada ibu dompetnya jatuh. Iya, iya, tepuk tangannya. Alhamdulillah, berarti jika gambar tersebut di posisi kalian, kalian mengembalikan dompet tersebut karena itu bukan milik kalian dan itu bukan hak kalian. Apa tujuannya? Tujuannya apa tujuannya nih? Cara berperilaku amanah dari. Nah, tujuannya adalah cara berperilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dan amanah di dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah, perhatikan, jujur adalah bersikap lurus hati, tulus dan tidak berbohong seperti kalian bilang tadi, atau curang dalam perkataan. Contohnya, misalkan hari ini orang tua kalian, ayah kalian kasih duit 50.000 untuk jajan. Dibilang sama orang tua, kembalikan nak ya 30.000 lagi. 20.000 kalian jajan kan? Iya. Setelah itu kalian tak kembalikan duit kembalinya 30.000. Kenapa? Karena kalian tidak tidak jujur. Misalkan dapat uang di jalan 50.000, kalian kasih balik atau kalian dapat kalian? Kasih balik. Untuk apa kalian kasih balik? Kenapa nggak jajan aja? Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Itu bukan hak kita. Itu biarpun kita jumpanya di jalan, itu bukan hak kita. Nah, sekarang amanah. Apa itu amanah? Amanah menyampaikan sesuatu yang orang lain menyampaikan kepada kita. Iya, mantap. Amanah itu adalah kepercayaan seseorang. Contohnya, hari ini ibu mengamanahkan kepada Jainatun untuk besok piket ya, tetapi Jainatun tidak berpiket, tidak piket dia besoknya. Apakah dia amanah? Ya, berarti amanah adalah kepercayaan yang diberikan seorang untuk dipelihara dan dijalankan sebaik mungkin. Udah, amanah dan jujur adalah fondasi utama kita. Nah, kalian dunia akhirat akan mendapatkan syafaat dan mendapatkan surga. Kalau kita nggak jujur, apakah kita dapat surga? Kalau kita nggak amanah, apakah kita bisa masuk surga? Alhamdulillah. Cara berperilaku, caranya yang pertama berusaha melakukan hal yang benar, mengatakan apa adanya dan tidak melebih-lebihkan. Sikap menjaga kepercayaan yang diemban atau bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Contohnya di lokal di kelas kalian sudah dituliskan roster piket. Sudah? Senin piketnya si Habib, Said dan Hidayat. Apakah dia melaksanakan? Tidak. Apakah dia amanah? Tidak. Berarti dia tidak amanah yang sudah diamanahkan sama wali kelas kalian. Itu tidak boleh nak ya? Tidak boleh. Amanah dan jujur harus didasari oleh kesadaran dari dalam diri sendiri. Contohnya kayak tadi ya nak ya. Siapa yang terlambat nak? Siapa yang terlambat tadi? Habib, Said dan Hidayah. Itu tidak boleh. Berarti dia sudah berbohong kan sama ibu, karena tadi dia bilangnya permisinya cuma sebentar. Tetapi yang kita lihat dia jalan-jalan ke SMKE. Nggak boleh ya. Itu salah satu contohnya. Sekarang ibu menghidupkan video. Tolong anak-anak ibu pahami videonya, tonton benar-benar apa makna, apa hikmah dari video yang ibu nontonkan sama kalian. Jelas? Jelas.
Karena dia jujur, jadi apa? Sukses. Jadi sukses. Nah, tugas kalian sekarang keluarkan buku dan tuliskan minimal 3 hikmah. 3 hikmah dari video yang waktunya cuma 3 menit. Udah, alhamdulillah. Dah, yang ibu panggil silakan berdiri ya. Yang pertama, Habibullah. Nah, situ aja. Tadi Habib udah nonton kan videonya? Ya, 1. Satu, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dah, berhenti. Yang pertama, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Iya nggak si Budi itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Iya, kenapa? Iya, karena dia sudah mengembalikan yang bukan hak dia, yang bukan milik dia dikembalikan kepada bapak tersebut. Selanjutnya kita buat kelompok. Nah, ibu buat kelompok. Tadi yang pertama ibu sudah menjelaskan ada gambar seorang ibu-ibu dan seorang anak-anak kak. Ada. Nah, tugas kalian di sini ada cerita studi kasus. Ceritanya yang udah ibu bacakan tadi sama nggak seperti video tadi? Sama nggak seperti di gambar yang ibu nampakkan tadi? Sama. Hanya berbeda tempat dan orangnya ya nak ya. Iya. Dah, tugas anak ibu silakan membaca tugasnya. Nah, tulis nama kelompok. Di RKPD kelompok ini ditulis juga ya. Berarti kelompok berapa? Ditulis di sini. Kelompok berapa, kelas dan tanggal hari ini ya. Ibu nggak mau kalau ada tanggal ya. Di sini dibuat kelompok 3. Kelas berapa? Kelas 2. Tanggal berapa ini nak? Tanggal 7. Silakan tulis tanggal 7. Kalau kurang paham boleh bertanya sama saya. Ayo bisa mau tukar nak boleh. Warna biru dokter, warna yang cerah boleh. Sambil kalian kerjakan tugas kelompok, ibu akan mengambil nilai pribadi ya nak. Pribadi apakah kalian amanah tanggung jawab, apakah kalian jujur, apakah kalian kolaborasi dengan kawan-kawan kamu. Karena ini kerja kelompok, berarti harus kerjasama dengan teman-teman. Waktunya hanya 20 menit. Karena setelah itu kalian maju ke depan untuk mempresentasikan. Berapa soalnya? 4 kan? 1 bagi 4 pas ini soalnya ada 4 dan yang lebih 1 yang menjawab pertanyaan ada 4. Sambil menunggu azan ya, silakan diskusi. Mana? Tanggal ya, buat tanggal, buat hari, tanggal. Dan waktunya habis. Waktunya habis. Sekarang simpan semua di atas. Sekarang kita es-tricking mau? Mau. Es-tricking mau? Mau. Oke,
kamu lihat tuh. Bantu kawan-kawan nempel. Itu semua ya. Satu orang pegang, satu orang lagi motor, satu orang lagi menempel. Jangan satu kali. Untuk aja, biar jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa, saya dari kelompok 1. Teman-teman saya Janatun Aini Ashifah Fitri. Saya akan membacakan jawaban dari studi kasus Rina. Soal nomor 1. Apa yang menjadi masalah moral yang dihadapi Rina dalam studi kasus ini? Jawabannya adalah Menjaga moral, kewajiban untuk menjaga amanah dan kejujuran, saling kepercayaan kepada kakaknya Rina. Rina harus mengembalikan dompet kakaknya yang masih utuh. Biarpun Rina butuh uang untuk membeli buku. Terima kasih teman-teman yang mendengarkan jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangannya mana? Baik. Perhatikan kelompok pertama. Alhamdulillah ya nak ya, kelompok pertama sudah menjawab pertanyaan. Kelompok pertama sudah mengambil jawaban bersama-sama dengan kawannya. Dan selanjutnya maju kelompok 2. Silakan ditempel. Kedua, bantu. Apa sih kemana? Yang satu pegang foto. Yang satu yang kasih aja, dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 2. Siapa-siapa aja yang mau tanya? Habib, dia, Aisyah, sama Maulana. Iya. Apa yang menjadi masalah moral yang dihadapi Rina dalam studi kasus ini? Dengar tak? Dengar tak? Ya. Jawaban, konflik antara kewajiban moral untuk menjaga amanah dan kejujuran, mengembalikan dompet yang utuh, dengan keinginan kebutuhan pribadi, mengambil uang untuk membeli buku. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Jawabannya. Berarti si Rina memikir masa depan. Seandainya dia mengambil, dia pasti akan tidak dipercayai lagi. Tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3 presentasi yang sudah kamu buat dengan kelompok kamu. Kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said dari Sapi saya Rizky Aulia dari kelompok saya Hidayat, Rayyan dan Rabi. Saya dari kelompok 3. 1. Apa yang menjadi masalah moral yang dihadapi Rina dalam studi kasus ini? Jawaban 1. Menjaga moral Rina akan menjadi pribadi yang tanggung jawab dan mendapatkan di kepercayaan yang tinggi dari kakaknya sendiri dan akan disukai dan disegani kakak. Oleh Sudah, tepuk tangannya mana kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 sudah memaparkan hasil proyek awalnya ya. Proyeknya tentang apa adanya? Gambar apa ini? Ya, proyek awal itu dari tadi berbicara tentang Rina studi kasus dan ada memikirkan uang sendiri. Ya. Perhatikan. Kelompok 3. Pertanyaan nomor 1. Apa yang menjadi masalah moral? Sama ya pertanyaannya ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 pertanyaannya sama semua. Akan tetapi jawabannya berbeda. Jawaban nomor 1, menjaga moral Rina akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jawaban nomor 2,
Jika Rina memilih untuk mengambil sebagian uang, nilai apa? Apakah amanah? Apakah jujur? Jawaban nomor 2, nilai yang akan dilanggarnya Rina tidak akan dipercayai lagi sama kakaknya sendiri karena Rina sudah berbohong. Ucapna. Ya, biar semangat lagi ya Rina. Ya. Nomor 3, nomor 3. Menurut kelompokmu, berarti pertanyaannya adalah kelompok masing-masing. Kelompok nomor 3 yaitu Rina harus mengembalikan dompet kakak oleh kakaknya. Tepuk tangannya teman-teman. Baik, sekarang ibu akan memberi nilai. Dari kelompok pertama, alhamdulillah dia sudah menjawab. Kelompok pertama mana? Alhamdulillah sudah menjawab. Nilainya 90. Mana tepuk tangannya? Alhamdulillah aktif. Cuman apa? Hiburan semangat yang pertama. Yang kedua, tidak ada kreasi sedikit pun. Mungkin yang tulisnya orang dijawab. Ya. Tapi nggak apa-apa. Dia nilainya 90, dia sudah usaha semaksimal mungkin ya. Mana tepuk tangannya ke kelompok 1. Kelompok 2. Alhamdulillah luar biasa ya. Paparannya apa ya? Enggak. Paparannya luar biasa. Satu bertanya, satu lagi menjawab. Dan hiasannya cantik ya. Kolaborasi yang sangat luar biasa. Ada laki-laki, ada perempuan. Dia naik gunung, dia ada bunga. Ya, tapi lagi nak ya. Ya, cara menjawab juga, cara bekerja samanya luar biasa ya. Nilainya 100. Selanjutnya, kelompok 3. Kelompok 3 dia punya proyek ya. Mengerjakan proyek. Alhamdulillah cara mengerjakan kelompoknya tanya jawab juga ya. Ya. Rapi nggak nak? Rapi nggak? Alhamdulillah kenapa? Ini udah lumayan rapi karena laki-laki semua. Kalau kalian alhamdulillah ada perempuan makanya rapi. Ini udah lumayan 100% rapi dan proyeknya juga besar. Ada gambar apa? Ada gambar mini ya. Alhamdulillah nilainya 95. Tepuk tangannya. Jadi untuk tertinggi diduduk kelompok 2. Alhamdulillah nak ya. Dari cepat dengar. Sedikit komentar dari ibu. Alhamdulillah dari pertama sampai sekarang anak-anak itu sudah tahu kan apa itu jujur, apa itu amanah, dan apa hikmahnya. Udah tahu ya? Alhamdulillah. Perhatikan. Jadi amanah dan jujur sebagai karakter diri dan bekal penting dalam menghadapi tantangan hidup. Jujur dan amanah itu jujur dan amanah itu bekal yang dari sekarang kita kumpulkan sampai menghadapi tantangan hidup. Alhamdulillah ya. Sekarang kelompoknya dibubarkan. Duduk seperti semula karena pekerjaan kelompok sudah selesai. Sebelum kita selesaikan diri ya, rangkuman yang sudah
Hikmah, dari hikmah tersebut kita bisa menonton tadi ada 3 ya berarti ya. Yang pertama gambar, yang kedua menonton video, yang ketiga studi kasus ya. Sekarang tugas kalian berarti tugas mandiri ya nak ya. Di sini ada pertanyaan, silakan kalian jawab di kertas yang ibu bagi ini. Jelas? Jelas. Jangan lupa tulis nama di atasnya. Tulis nama, tulis kelas, dan tanggal dan hari. Langsung dijawab ya. Kalau sudah mendapatkan KPD ini atau KPD ini, langsung dijawab. Ya, kumpulkan. Nah kan? Sudah kumpulkan. Tulis ya? Ya, oke. Kumpulkan jawabannya. Terima kasih. Udah siap? Udah siap? Udah siap? No! Kamu begini? Siap? Udah siap? Siap? Udah. Ini depan siapa? Udah. Siap? Sudah. Alhamdulillah ya. Untuk minggu depan, pertemuan ke depan, pertemuan tentang apa itu di depan? Tentang toleransi. Alhamdulillah berarti hari ini tentang jujur, amanah, dan hikmah dari jujur dan amanah sudah selesai. Sebelum itu menutupnya, kalian boleh belajar di rumah mencari tentang apa sih itu toleransi. Alhamdulillah cuma bisa sampai di sini dulu. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Sebelum penutup, tadi kita pembukaan ada baca doa dan penutup harus membaca doa. Silakan Ryan memimpin doa belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Amin. Hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Terima kasih kepada anak ibu, kepada Ryan, kepada Nur Anissa, semuanya ya. Semuanya sampai di sini dulu pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.